Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan ya. Bagaimana? Anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran dari Ibu Guru? Pastinya siap. Baik, minggu kemarin kita sudah sampai pada pelajaran Al-Quran adalah mukjizat Nabiku. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang pertama, menghayati kebenaran Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi Al-Quran. Yang ketiga, menunjukkan ayat yang terkait dengan pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang terakhir, menjelaskan kandungan ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran digali dan dikembangkan ke dalam berbagai bidang kehidupan. Isi kandungan Al-Quran meliputi 6 hal, yaitu yang pertama akidah, yang kedua ibadah dan muamalah, yang ketiga akhlak, yang keempat hukum, yang kelima sejarah, dan yang terakhir sains dan teknologi. Yang pertama adalah akidah. Akidah secara bahasa adalah keyakinan atau kepercayaan. Bentuk jamak dari akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan keimanan. Sedangkan secara istilah, akidah diartikan suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dengan perbuatan. Inti pokok ajaran akidah Islam adalah tauhid. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ketauhidan Allah terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang mampu menyetarai dia. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dibagi menjadi 2 macam, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Yang pertama, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang tata cara dan tekniknya telah ditentukan dengan jelas dalam syariat. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah artinya ibadah yang bersifat umum, tata cara dan tekniknya tidak ditentukan secara khusus. Macam-macam ibadah mahdhah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan macam-macam ibadah ghairu mahdhah seperti membaca Al-Quran dan bersedekah. Yang ketiga adalah akhlak. Secara bahasa, akhlak berarti perangai atau tingkah laku. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul secara spontan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, orang yang berakhlak adalah orang yang bersopan santun, menghargai orang lain, bertutur kata yang baik, dan lain sebagainya. Yang keempat, hukum. Salah satu pokok isi ajaran Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Isi kandungan Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum tertera dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ketentuan-ketentuan hukum yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, hukum perkawinan, tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat. Yang kedua, hukum waris, tertera dalam Quran An-Nisa ayat 7-12. Yang ketiga, hukum perjanjian, tertera dalam Quran surat At-Taubah ayat 4. Dan yang terakhir, hukum pidana, tertera dalam Quran Al-Baqarah ayat 178. Yang kelima adalah sejarah. Al-Quran banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu sebagai pelajaran bagi setiap umat Islam. Dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 111 yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dan yang terakhir, sains dan teknologi. Al-Quran menekankan bahwa penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan peradaban manusia. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi tersebut diantaranya berkenaan dengan ilmu kedokteran, farmasi, pertanian, matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu anatomi tubuh, teknologi perkapalan, teknologi pesawat terbang, dan lain sebagainya. Di antara cendekiawan-cendekiawan muslim adalah yang pertama, Ibnu Rushdi, ahli dalam bidang filsafat. Yang kedua, Al-Farabi, ahli dalam matematika. Yang ketiga, Ibnu Sina, ahli dalam bidang kedokteran. Dan yang terakhir, Ibnu Khaldun, ahli dalam bidang sosiologi. Dari yang Ibu sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap dan sempurna. Al-Quran juga memuat isi dan kandungan kitab-kitab suci. Cukup sekian yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak mampu memahami apa yang Ibu jelaskan. Untuk tugas, amati perilaku orang di sekitarmu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan berikan tanggapanmu terkait dengan pengetahuan Al-Quran. Untuk tugas, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, kiranya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.